Di sesi belajar kali ini, kita akan membahas tentang pembuatan kurva baku untuk disolusi. Untuk membuat seri kadar dalam kurva baku disolusi, maka ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah sampel tablet yang akan diuji. Dalam hal ini, sampel tablet yang kita gunakan adalah tablet paracetamol yang sudah dibuat di percobaan sebelumnya. Berikutnya adalah standar zat aktif dalam sediaan yang akan dianalisis. Dalam hal ini, yang akan kita gunakan adalah standar paracetamol pro analisis. Selanjutnya adalah farmakope edisi terbaru sebagai literatur yang akan kita gunakan, dan Microsoft Excel. Pastikan zat aktif yang akan dianalisis sesuai dengan metode analisis yang akan digunakan. Jika yang dianalisis adalah paracetamol, maka metode yang digunakan untuk analisis paracetamol adalah metode spektrofotometer UV-Vis. Selanjutnya, untuk standar zat aktif yang digunakan adalah standar murni paracetamol. Hal ini bertujuan untuk sebagai pembanding hasil analisis standar paracetamol dengan paracetamol yang ada di sampel. Selanjutnya, silahkan buka e-book farmakope edisi 6. Di farmakope ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang medium disolusi yang akan digunakan untuk tablet paracetamol yang akan kita analisis. Untuk memudahkan pencarian, lihat di bagian indeks buku, biasanya ada di bagian atau halaman di belakang. Kemudian cari sesuai dengan urutan abjad, cari tablet paracetamol. Tablet paracetamol berada pada halaman 1364. Bisa juga dicari dengan nama tablet acetaminophen atau paracetamol tablet. Kemudian lihat di bagian disolusi, media disolusi yang digunakan adalah 900 ml dapat fosfat pH 5,8. Kemudian lihat di bagian larutan di halaman 2261, di situ ada berbagai macam komposisi larutan dapar baku yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Bisa dicari komposisi dapar fosfat yang akan kita gunakan sebagai medium disolusi tablet paracetamol, di mana kita dapatkan suatu informasi bahwa untuk membuat dapar fosfat sebanyak 200 ml dibutuhkan 50 ml kalium fosfat monobasa 0,2 m, dan untuk pH 5,8 dibutuhkan NaOH 0,2 m sebanyak 3,6 ml. Untuk pembuatan media disolusi dapar fosfat pH 5,8 ini bertujuan sebagai pelarut untuk membuat stok dan seri kadar. Dari referensi farmakope, kita dapatkan informasi bahwa komposisi dapar fosfat pH 5,8 untuk 200 ml dibutuhkan K2PO4 0,2 m sebanyak 50 ml dan NaOH 0,2 m sebanyak 3,6 ml. Langkah selanjutnya adalah preparasi masing-masing komponen dengan membuat larutan konsentrasi 0,2 m K2PO4 dan 0,2 m NaOH. Dengan menggunakan rumus molaritas sama dengan bobot dalam gram per bobot molekul kali 1000 per volume. Perhitungannya adalah dengan memasukkan masing-masing angka. Molaritas sudah diketahui 0,2 m, kemudian volume adalah labu takar yang digunakan. Yang dicari adalah bobot penimbangan K2PO4 yang diperlukan untuk membuat konsentrasi 0,2 m. Volume yang di sini adalah volume labu takar yang tersedia. Sehingga didapatkan masing-masing komponen adalah K2PO4 sebanyak 1,36 gram dan NaOH 0,08 gram.
Jadi kesimpulannya adalah untuk membuat 200 ml dapar fosfat pH 5,8 dibutuhkan KH2PO4 0,2 M sebanyak 50 ml dan NaOH 0,2 M sebanyak 3,6 ml di-add dengan menggunakan Aquades dalam labu takar 200 ml. Medium yang dibutuhkan tentunya bukan 200 ml, tetapi untuk medium disolusi saja 900 ml. Jadi kita buat lebih dari 900 ml dengan ketersediaan labu takar. Nah, labu takar yang tersedia adalah 1000 ml atau 1 liter. Sehingga untuk masing-masing komponen kita hitung untuk pembuatan dapar fosfat 1000 ml dengan cara masing-masing volume yang dibutuhkan dan bobot yang akan ditimbang dikalikan 5. Sehingga didapatkan bobot KH2PO4 adalah 6,8 gram yang dilarutkan dalam labu takar 250 ml. Sama halnya dengan NaOH, jadi untuk NaOH ini sama-sama dikalikan 5 untuk volume yang dibutuhkan dan bobot yang akan ditimbang. Ingat, dalam pembuatannya tetap disesuaikan dengan volume labu takar yang tersedia. Sehingga kesimpulannya adalah untuk membuat 1 liter dapar fosfat pH 5,8 dibutuhkan KH2PO4 sebanyak 250 ml dan NaOH sebanyak 18 ml menggunakan labu takar 1 liter dan di-add hingga tanda batas dengan Aquades. Setelah medium jadi, maka langkah selanjutnya adalah membuat stok dan seri kadar dengan menggunakan standar paracetamol. Stok adalah larutan baku yang dibuat dengan konsentrasi tertentu yang nantinya akan dibuat sebagai pengenceran untuk membuat suatu seri konsentrasi. Sebagai contoh, kita buat stok dengan 100 ppm. ppm adalah part per million atau miligram per liter. Nah, untuk 100 ppm, 10 mg per 100 ml. Kemudian dari larutan stok ini kita buat dengan pengenceran seri kadar dengan menggunakan labu takar 10 ml, yaitu 4, 6, 8, 10, dan 12 ppm. Perhitungannya dengan cara rumus pengenceran. Sebagai contoh, 100 ppm ke 4 ppm berarti memakai rumus M1P1 sama dengan M2P2, di mana didapatkan P1 adalah 0,4 ml. Artinya, dari larutan stok dipipet 0,4 ml, dimasukkan ke dalam labu 10 ml, di-add dengan medium disolusi tadi hingga tanda batas. Silakan dihitung seri kadar yang lain, dilanjutkan dengan cara yang sama, kemudian cocokkan dengan jawaban berikut. Seri kadar yang telah dibuat, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang maksimal yang sudah dilakukan pengujian sebelumnya pada alat spektrofotometer. Kemudian setelah didapatkan hasil analisis dari seri kadar tersebut, maka kita akan mengolah data untuk mendapatkan persamaan regresi linier dengan menggunakan Microsoft Excel. Kita buat template seperti ini di Excel dengan panjang gelombang yang sudah diujikan sebelumnya dengan bahan baku paracetamol standar, didapatkan 243 nanometer. Hasil yang didapatkan berupa angka absorbensi, jadi semakin tinggi konsentrasi dari seri kadar, maka nilai absorbensinya akan semakin besar. Kemudian dua variabel ini kita cari persamaan regresi liniernya dengan cara membuat grafik dahulu antara seri kadar dengan absorbensi dengan cara insert, scatter, kemudian pilih model grafik. Setelah itu klik 2 kali pada grafik,
dan pilih Select Data. Ya, edit nama grafik, edit bagian sumbu X dan sumbu Y-nya. Untuk memunculkan persamaan regresi linier, maka klik kanan pada salah satu titik di grafik, kemudian Add Trend Line, pastikan telah dicentang bagian linier, Display Equation on Chart, dan Display R-Square. Maka langsung muncul di bagian grafik Y sama dengan BX plus A dengan nilai R kuadrat. Maka telah didapatkan persamaan regresi linier dengan nilai slope dan intercept. Kemudian nilai slope dan intercept dimasukkan ke dalam persamaan ini yang akan digunakan untuk menghitung kadar obat dalam medium disolusi saat uji disolusi di percobaan selanjutnya.